Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal, perkenalkan nama saya Coki Ronald. Saya dari KOS Geraha Tobin, Jakarta Pusat. Ingin pertama-tama terima kasih buat Mami KOS yang boleh mengizinkan saya untuk sharing tentang pengelolaan operasional KOS dengan memanfaatkan teknologi. Kita mulai aja ya. Geraha Tobin, saya mau sharing tentang kosan saya. Geraha Tobin itu terdiri dari 9 kamar dengan 2 tipe kamar, ada kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Dan di yang kamar mandi dalam itu dibagi dengan 2 tipe, ada yang tipe standar dan tipe studio. Alhamdulillah, puji Tuhan, sejauh ini okupansinya selalu 100% dari awal ya paling ada kosong saat cepat lah view-nya tempat okupansinya gitu. Nah, saya juga mau bercerita untuk fasilitasnya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, itu ada AC, meja, lemari baju, ventilasi, cermin, kasur, TV, kulkas, bantal, dapur, dan untuk yang fasilitas kamar mandinya ada kamar mandi dalam, wastafel, air panas, kloset duduk, dan shower. Untuk dalam gambar bisa Bapak Ibu lihat. Dan ini untuk fasilitas umumnya, ada wifi, ruang jemur, gazebo, pengurus kos saya, dan kartu akses, menggunakan kartu akses. Ada ruang tamu, ada ruang santai, untuk jual makanan sekitar juga banyak, itu ada jemuran, ada parkir motor dan parkir sepeda. Untuk parkir mobil itu berbayar karena bekerja sama dengan lingkungan. Dan di sini yang belum ada update terbaru yang belum saya tambahin, itu ada saya di lobi itu saya gunakan ada perpustakaan mini. Jadi untuk nunggu biar lebih nyaman, saya kasih ruang baca. Nah, dalam operasional cost per bulan itu ada biayanya ya. Artinya untuk penghematan tadi ada komposisi biaya yang fixed cost yang saya namakan dengan fixed cost. Yang pertama itu listrik, yang kedua wifi, yang ketiga air, yang keempat layanan pembersihan kos. Nah, berkait dengan tadi topik di awal, pengelolaan teknologi, di listrik saya memakai teknologi untuk dapat menghematnya, juga dengan wifi begitu, dan air juga, dan layanan pembersihan kos juga saya menggunakan teknologi online. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu Mami Service ya, itu kan dia ada apa namanya, ada bisa kita pakai dan lebih hemat daripada apa ya, untuk mempekerjakan seorang yang jaga atau yang bersih-bersih gitu loh. Karena dengan Mami Service itu kita lebih bisa efektif lah. Nah, untuk biaya saya juga mencandangkan biayanya. Yang pertama itu ada biaya untuk satu tahun sekali yang saya cadangkan, itu untuk biaya penyusutan atau update fasilitas dalam kamar. Baru per 4 tahun sekali itu saya cadangkan biaya untuk update gedung, building ya. Nah, sementara untuk yang bersih-bersih itu saya mencadangkan seminggu 2 kali dengan Mami Service misalnya begitu kan, itu biayanya kurang lebih 1 jam itu 55.000. Saya menggunakan seminggu itu ada 4 jam, jadi 2 jam 2 jam. Jadi kurang lebih biayanya itu 110.000 sekali kedatangan. 2 kali itu berarti 1 bulan itu berarti tinggal dikali 4. Nah, tadi kan saya berbicara tentang
bagaimana menghemat tadi dengan yang 4 biaya fix tadi. Yang pertama, cara menghemat biaya operasional itu untuk listrik, saya menggunakan sistem timer. Jadi saya nggak repot lagi untuk nyalain, hidupin gitu kan, datang. Jadi semua itu sudah by system. Saya taruh timer gitu kan. Jadi jam 6 sore hidup, jam 5 pagi sudah mati. Itu untuk listrik. Nah, untuk air itu saya juga tiap-tiap kamar itu fasilitas sudah semi apartemen, jadi sudah mesin air sendiri-sendiri untuk mendeteksi adanya kebocoran. Jadi kalau mesin airnya menyala itu kan artinya ada aliran air gitu kan. Nah, kemudian saya juga menaruh meteran air. Jadi sebelum ke mesin itu saya taruh meteran air. Jadi terlihat apakah ada air yang mengucur atau tidak, itu terlihat dari meteran dan dari suara. Itu yang saya pakai untuk untuk air, teknologi yang saya pakai. Nah, kemudian menghemat listrik tadi itu juga kebetulan lorong saya itu luasnya kurang lebih 1,8 kali 10 ya. Nah, itu saya menaruh 3 titik lampu layoutnya. Nah, kemudian itu hanya lampu kecil biasa, hanya kurang lebih 10 watt gitu kan, 10-11 watt. Nah, sisanya saya taruh di depan kamar masing-masing penghuni, itu pakai listrik penghuni gitu loh. Jadi kalau mereka datang ada di kamar otomatis nyala. Nah, jadi kalau malam mereka datang pasti lorong tambah terang gitu. Jadi dari lampu saya juga dari lampu penghuni gitu. Nah, itu dengan layout itu saya dapat menghemat listrik tadi. Nah, kemudian saya juga membudgetkan biaya untuk maintenance cost dengan rutin, yang tadi untuk pembersihan gitu kan. Sehingga saya tidak perlu menaruh orang untuk menjaga, untuk apa ya istilahnya, tetap bersih, keadaan tetap bersih, dan saya juga tetap bisa fleksibel beraktivitas gitu loh, karena saya juga menggunakan akses gitu. Jadi yang masuk dan yang keluar itu terpantau oleh CCTV dan juga oleh akses tadi gitu loh. Nah, kemudian untuk WiFi itu kan salah satu poin penting dalam kos-kosan ya. Artinya penghuni itu banyak yang WFH kalau di tempat saya. Nah, kalau WiFi itu harus sering rajin di restart gitu loh. Nah, repot kan kalau kita datang restart. Nah, jadi saya ganti colokannya itu dengan yang smart. Jadi saya bisa merestart atau memberikan jadwal restart itu via handphone saja. Cukup dengan via handphone saja dia otomatis nge-restart. Jadi WiFi itu berjalan terus dengan efektif gitu. Jadi ada jam restartnya, selain dia juga mengurangi kuota yang terpakai, dia juga membuat lebih awet untuk routernya gitu kan. Nah, kemudian di dalam kamar itu tiap-tiap kamar itu juga ada televisi yang saya gunakan smart box. Jadi kalau beli TV smart itu kan cukup mahal. Jadi supaya murah saya gunakan TV yang tidak smart atau yang biasa saja. Cuman saya padu-padankan dengan smart box. Apa gunanya smart box itu? Smart box itu gunanya sama dengan smart TV. Nah, dia lebih hemat, jauh lebih hemat kalau Bapak Ibu itu bergabung misalnya memakai TV kabel ataupun parabola gitu. Karena itu kalau TV kabel kan berbayar. Kemudian kalau parabola juga Bapak Ibu harus maintenance kan, antenanya sering kena angin, sering bergeser. Nah, kalau dengan smart box ini tidak perlu, cukup dengan koneksi internet saja. Nah, ini boleh Bapak Ibu lihat yang gambar-gambar yang untuk tadi saya ceritakan di meteran KWH listrik saya itu saya taruh timer untuk listrik itu yang warna biru, kemudian yang colokan WiFi, dan saya juga menggunakan akses itu yang di bawah. Oh ya, terus di dalam kamar itu tiap-tiap kamar itu saya taruh energy saver. Apa fungsinya energy saver? Jadi begini, kalau terjadi kebakaran, asumsi saya ya, kalau terjadi kebakaran ada penghuni di dalam, tidak ada penghuni di dalam, itu namanya kita sial. Artinya
penghuninya tidak ada terus saja kebakar, nantinya kelalaian penghuni gitu kan. Nah, tapi kalau ada penghuninya di dalam itu namanya lalai. Nah, untuk mencegah itu saya menaruh energy server. Artinya kalau penghuni keluar kamar, otomatis listrik mati. Dia tidak menyala gitu kan. Nah, itu juga membantu kita untuk menjaga menambah massa nilai buku dari alat elektronik yang ada di dalam kamar yang sudah kita sediakan. Nah, kedua, anak milenial sekarang ya, itu kan kadang maunya tentang AC itu begitu colok nyala maunya dingin gitu kan. Nah, sementara AC smart itu mahal gitu kan. Nah, untuk mengatasinya saya membeli AC smart IR atau smart infrared gitu kan. Jadi kalau dikoneksikan remote-nya itu bisa dinyalakan via handphone. Jadi saya sarankan kalau yang model tipikal anak kos yang seperti itu, saya bilang kamu silakan nyalakan di luar aja. Jadi sebelum nyampe 1 jam sebelum nyampe kamu bisa nyalakan gitu. Jadi saya membedakan untuk yang AC listriknya dengan yang lainnya gitu. Jadi dia otomatis pakai handphone dia bisa nyalakan. Itu Bapak Ibu bisa memakai yang namanya smart IR ya, smart infrared gitu. Nah, berkaitan itu semua sebagai property owner pasti di pikirannya itu hanya cuan, cuan, dan cuan. Nah, cuan itu terjadi antara biaya yang kita buat dengan modal yang kita buat dengan biaya yang terjadi, selisihnya itu adalah cuan. Nah, saya menghitung biaya operasional tiap bulan itu awalnya dulu itu waktu saya membangun Geraha Tobin itu saya nggak tahu ini mau jadi apa gitu, karena saya ini bisnis awam buat saya di awal-awal. Nah, kemudian saya bangun dengan spesifik yang tidak punya semua siap gitu loh. Untuk kontrakan boleh, untuk harian boleh, untuk bulanan kos-kosan juga boleh, bisa dengan fasilitas yang bisa begitu. Nah, awalnya saya hanya kosin gitu kan, selama 3 bulan, kemudian di 3 bulan pertama, waktu itu tahun 2015, saya dipinang oleh sebuah VHO atau virtual hotel yang berbendera biru, menjadi pilot project-nya mereka gitu. Jadi untuk tipe yang kos-kosan, mungkin Bapak Ibu tahu kan, untuk yang harian itu ada yang warna merah, ada yang warna biru. Saya kebetulan yang warna biru. Waktu itu saya adalah tempat yang pertama yang kerjasama dengan mereka, yang percaya dengan mereka untuk menaruh propertinya. Bermula dari 2 kamar, akhirnya sampai satu gedung itu semua saya kasih buat mereka gitu kan. Nah, kemudian dari 2015 itu sampai 2020 tanggal 14 atau 15 Maret itu ketika pandemi atau Covid mulai tinggi-tingginya, itu saya orangnya khawatir gitu. Akhirnya saya tutup. Ada tamu pun saya bilang saya stop, saya tutup. Nah, akhirnya saya tutup berhenti selama 3 bulan. Sementara PSBB waktu itu tanggal 24 Maret kalau tidak salah. Nah, kemudian tanggal 5 Juli saya buka karena saya berpikir kalau Covid mati 14 hari, tapi kalau kelaparan 3 hari bisa mati gitu kan. Akhirnya saya buka. Nah, waktu saya buka dari harian pindah ke bulanan itu pengalaman saya cukup berat gitu. Karena harus merubah segala pola pikir, paradigma. Nah, waktu itu saya coba di aplikasi store, saya cari aplikasi yang bagus, dan terima kasih buat Mami Kos gitu ya, yang lebih dari 1 juta unduhan gitu kan untuk kos. Saya rasa untuk startup kos, Mami Kos itu di Indonesia number 1 lah ya, kalau saya lihat di unduhan lah ya, untuk yang bulanan gitu. Nah, saya pakai, saya kerjasama, kemudian saya join dengan Gold Plus 3. Nah, habis itu saya tingkatkan ke Gold Plus 2, dan dalam jangka waktu 1 bulan
itu langsung penuh 100%. Di puji Tuhan penuh 100% gitu. Nah, dengan yang persiapannya waktu harian, ternyata memang biayanya itu nggak terlampau masih tetap imbang dengan harian, meskipun harian memang lebih banyak, tapi bulanan juga tidak mengecewakan gitu untuk omset. Nah, ini kurang lebih gambaran menghitung pendapatan kos di tempat saya dengan proyeksi pendapatan kurang lebih 2.500.000 per kamar. Nah, biayanya itu bisa Bapak Ibu lihat, untuk listrik secara keseluruhan 520.400 kurang lebih 1 bulan, WiFi 352.650, air pump itu kurang lebih 50, tenaga kebersihan tadi 110.000 dikali 4, 880.000 ya, kali 2 kali 4 gitu, jadi kali 8 itu 880.000. Peralatan kebersihan seperti karbol dan lain-lain itu 100.000 lah sebulan. Perawatan AC itu saya selalu maintenance AC saya per 6 bulan. Kalau Bapak Ibu lihat juga, saya misalnya Bapak Ibu memakai jasa Mami Service itu, dia 60.000 satu AC. Anggap asumsi itu ada 10 AC, jadi dia 600.000 per 3 bulan. Kalau dibagi per bulan berarti kurang lebih 200.000. Nah, kemudian ada iuran sampah 50.000, iklan saya menggunakan Gold Plus 2, yang dimana dia lebih baik daripada Gold Plus 1 saat ini, karena dia tingkatannya lebih di atas Gold Plus 1, dan juga sejauh ini yang saya rasakan Gold Plus 2 cukup sangat membantu saya. Nah, kurang lebih biaya rutin itu sekitar Rp2.598.050 ini untuk keseluruhan. Jadi kurang lebih 10 kamar itu kurang lebih 259.805 per kamarnya, biaya yang ditanggung oleh tiap kamar, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, dari pendapatan yang tadi, andai kata kita bawa proyeksi, kan ada yang pemilik kos itu memproyeksikan pendapatan itu per bulan. Kalau saya tidak, saya memproyeksikan pendapatan itu per tahun. Jadi gambarannya seperti ini. Andai kata proyeksi pendapatan harga kamar 2.500.000, jumlah kamar 10 kamar, andai kata okupansi 100%, maka perhitungan pendapatannya itu 2.500.000 kali 10 kali 12. Jadi kurang lebih 300 juta dalam jangka waktu setahun. Sementara kalau andai kata okupansinya 70%, sejauh ini sih ya jarang 70% lah ya, tapi hampir lebih 100%. Anggaplah 70%, itu kurang lebih gambarannya 70% dari 300 juta itu 210 juta. Sementara beban biaya rutin itu ada 259.805 tiap kamar tiap bulan, dikalikan 10 kamar, dikalikan 12 bulan, itu kurang lebih dalam 1 tahun biaya fix cost atau biaya tetap itu 31.176.600. Nah, dari 31.176.600 itu biaya fix cost. Saya juga mencadangkan, saya menamakannya beban biaya cadangan, belum biaya, tapi saya cadangkan. Apa itu beban biaya cadangan? Biaya cadangan itu yang dalam kamar, artinya penyusutan. Saya misalnya gini, saya anggarkan dalam 1 tahun itu ada 2 kali las AC, ada 2 kali ganti evaporator, kemudian andai kata beli AC baru, beli TV baru gitu kan, beli mesin air gitu kan. Nah, itu saya cadangkan. Nah, cadangannya itu dengan ganti wallpaper dalam jangka waktu setahun 2 kali gitu kan, itu 15.380.000. Itu kurang lebih saya cadangkan setahun. Nah, untuk tetap menarik gitu kan, tampak muka itu harus dirubah. Nah, itu saya cadangkan 4 tahun sekali. Pengecatannya itu kurang lebih 20 juta untuk dalam 4 tahun. Jadi kalau setahun dibagi per tahun itu kurang lebih 5 juta. Jadi kurang lebih total biaya fixed cost, biaya tetap yang harus saya keluarkan tiap bulan dengan biaya yang dicadangkan, artinya kalau tidak keluar ya itu jadi penghasilan, itu kurang lebih 51.556.600. Nah, andai kata kita masukkan okupansinya 100%,
maka itu kurang lebih 300 juta dikurang 51 juta sekian, itu kurang lebih 248 juta per tahun, atau 20.703.617 per bulan. Jika okupansi 70%, maka 210 juta dikurang 51 juta sama dengan 158.443 per tahun, atau 13.203.000 per bulannya. Jadi ini kurang lebih gambaran setelah dipotong setelah cadangan dipotong, artinya bangunan tetap sama, yang di dalam isi kamar tetap sama gitu, tetap bisa dipakai dan tetap bisa berjalan. Nah, kurang lebih itu persentase dari saya, dari gambaran saya. Selanjutnya saya serahkan